diberkati. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, bersyukur kepada Tuhan kesempatan yang masih bisa kita nikmati pagi hari ini untuk kita datang kepada Tuhan untuk kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ya. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu saya akan ajak Bapak Ibu untuk lihat satu ayat. Ayat ini bisa terus membuat kita diberkati oleh Tuhan. Sebab ayat ini pasti akan terus menambah rasa kita, menambah kekuatan kita. Ya, untuk kita bertahan di dalam Tuhan dengan keadaan-keadaan yang terjadi hari-hari ini. Mari kembali kita akan lihat kitab Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Sekali lagi jika tidak keberatan kita bangkit berdiri. Amsal 24 ayat yang ke-10. Ya. Sama-sama kita akan baca ayat ini satu kali. Kemudian kali yang kedua kata engkau ganti dengan nama saudara sendiri. Ya, kata gantimu juga ganti dengan nama saudara sendiri. Ya. Satu kali kita baca benar ini ayat. Kemudian kata ganti engkau kita ganti dengan nama kita masing-masing. Kata gantimu di belakang itu juga kita ganti dengan nama kita masing-masing. Amsal 24 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, sekarang kata ganti engkau dan kata gantimu itu ganti dengan nama kita masing-masing. 2, 3. Jika Samuel tawar hati, maka sesakan, kecillah kekuatan Samuel. Sekali lagi kita baca 2, 3. Jika Samuel tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan. Iya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya. Ayat ini bukan saya mau buat jadikan sugesti untuk kita ya. Sebab manusia seringkali suka sekali terima sugesti. Tapi ayat ini ketika kita baca terus-menerus dan kita baca berulang-ulang, maka kita akan dapatkan sebuah berkat yang luar biasa supaya kita tidak menjadi tawar hati. Tawar hati itu apa? Tawar hati itu rasa yang dimiliki oleh manusia berkenaan dengan keadaan yang terjadi. Bisa mungkin karena kelelahan, bisa mungkin karena kecewa, bisa mungkin karena ada kegagalan. Bisa jadi pula karena adanya rutinitas yang terus-menerus dilakukan sehingga menimbulkan rasa tawar hati. Ini lagi, itu lagi, itu lagi. Atau mungkin karena melakukan sesuatu hal yang tidak disukai. Ataukah mendapatkan intimidasi. Sehingga hidupnya ada dalam sebuah rasa ketakutan. Nah, ini yang bisa menyebabkan manusia mengalami yang namanya tawar hati.
Kitab Amsal katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, jadi jelas problemnya adalah kesesakan. Kecillah kekuatanmu. Nah, kesesakan ini yang kita bisa jabarkan berbagai macam hal. Ya, kesesakan bisa terjadi karena faktor eksternal, bisa juga terjadi karena faktor internal. Tergantung bagaimana cara kita melihatnya. Kesesakan juga bisa terjadi karena kondisi kita ataupun kondisi di sekitar kita yang menyebabkan kesesakan. Penulis Amsal mengingatkan pada waktu kesesakan kalau kita tawar hati, maka dia katakan pakai kata jika. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Orang yang sudah tawar hati, dia akan kehilangan kekuatan. Dia akan kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Akan kehilangan kemampuan untuk bisa memutuskan sesuatu dengan baik. Akan kehilangan kekuatan untuk bisa bertahan. Karena apa? Karena sudah tawar hati. Belum sudah pesimis. Kehilangan optimisme. Gak ada lagi rasa optimis dalam hidupnya. Menghadapi situasi, menghadapi keadaan, menghadapi hari depan sudah capek, sudah lelah. Sudah rasanya tidak ada pengharapan. Lagu sebelum masuk firman tadi setidaknya menguatkan. Tuhan yang bersama dengan kita membuat kita tidak goyah. Nah, ini kan pengharapan yang luar biasa. Satu keyakinan yang luar biasa. Karena Tuhan ada bersama dengan kita, kita tidak goyah. Karena Tuhan ada beserta dengan kita, kita tidak takut menghadapi segala sesuatu. Namun pada waktu kita menjadi tawar hati, lemah kekuatan kita. Hilang kekuatan kita. Hati ini rasanya tidak merasakan apa-apa. Hati ini rasanya tidak menikmati apa-apa. Bekerja tidak ada yang dinikmati. Di keluarga tidak ada yang dinikmati. Beribadah tidak ada yang dinikmati. Tawar. Ya kalau roti tawar enak. Ya kan? Roti tawar enak. Apalagi roti tawar itu dikasih selai coklat. Atau apalah Bapak Ibu suka selai nana, strawberry. Atau dikasih mentega. Kasih topping choco chips gitu. Wah enak sekali. Bahkan yang tawar pun sudah enak. Apalagi kalau makannya sambil dalam keadaan lapar. Wes enak. Semua enak. Tapi kalau hati yang tawar tidak enak. Karena apa? Karena kekuatan menjadi hilang. Kekuatan menjadi lenyap. Tidak bisa menikmati keadaan hidup ini. Jika demikian, apa yang harus dilakukan untuk kita melawan rasa tawar hati tersebut? Sebab ini bisa merasuk, bisa mempengaruhi, bisa ada pada setiap kehidupan manusia. Tidak menutup kemungkinan orang percaya, bahkan tidak menutup kemungkinan saudara yang ada di sini saat ini mungkin sedang tawar hati. Cuma lagi kamuflase sekarang. Wah, kelihatannya mukanya ceria. Coba lihat kiri kanan saudara. Mukanya ceria enggak?
Pantengin satu-satu, mukanya ceria enggak? Kamu benar-benar ceria enggak? Lihatin. Kalau masih bisa tertawa ya berarti ada secercah harapan lah untuk tidak tawar hati kan gitu. Ya kan? Ini bisa masuk pada seluruh esensi kehidupan manusia. Jadi apa semestinya yang kita lakukan untuk melawan rasa tawar hati itu? Nah, saya pikir ayat menarik yang harus kita baca selanjutnya adalah dalam 2 Korintus pasal 4. Ayat 16 sampai 18. Ya, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai 18. Ya, dikatakan demikian dalam bagian itu. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dalam terjemahan lain, ini diungkapkan sungguh menarik. Sebab kami tidak tawar hati. Terjemahan yang katakan, sebab itu janganlah kita patah semangat. Bagaimana melawan tawar hati? Yang pertama, kita mesti punya keteguhan hati yang luar biasa. Kita harus punya keteguhan hati yang luar biasa. Keteguhan hati ini dibawa ke arah mana? Perhatikan ayat 16. Kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami merosot. Namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke sehari. Diperbaharui dari hari ke sehari. Jadi pertanyaan adalah bagaimana kita punya keteguhan hati yang kuat dalam hubungannya manusia batin kita dibaharui setiap. Kurang lebih sama dengan jasmani kita. Hari ini kita makan pagi ya. Atau mungkin biasa nggak makan pagi, makannya jam 10, jam 11 sekalian makan siang. Nanti makan malamnya jam 4, jam 5. Makan berikutnya jam 10, jam 11 malam mungkin. Mau tidur makan lagi. Ya sama aja, sehari 3 kali kan boleh kan. Ya. Besok kita nggak makan. Besoknya lagi kita nggak makan. Kuat Bapak Ibu? Kira-kira kuat nggak? Kuat? Ada yang enggak, ada yang kuat. Ya. Kalau saya sekarang makan, sehari ini makan ya 3 kali. Besok nggak makan, ya saya mungkin masih kuat. Karena saya nyemil. Ya boleh dong, enggak makan kan boleh nyemil ya kan. Boleh saya nyemil gitu. Nyemilnya enggak berat-berat lah ya kan. Roti bakar satu itu ya. Kalau enggak ada energi yang masuk, maka tubuh ini jadi lemah. Tubuh ini jadi enggak kuat, enggak berdaya. Aras-arasen. Maka kita perlu konsumsi makanan supaya tubuh ini jadi kuat lagi.
Nah, kurang lebih samalah dengan kehidupan rohani kita. Kalau hari ini kita makan makanan rohani, maka besok pun kita harus makan makanan rohani pula. Supaya apa? Supaya kita punya keteguhan hati, kita enggak tawar hati, kita enggak takut, kita enggak khawatir, kita enggak cemas menghadapi keadaan yang terjadi. Coba buka kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Dikatakan di sana, bukankah telah kuperintahkan K besar, Tuhan yang berkata. Kuperintahkan, punya pakai K besar. Berarti Tuhan bilang kepada Yosua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut. Janganlah kecut. Nah, jangan kecut itu jangan asem atau jangan mambu ya. Tapi ini janganlah kecut dan tawar hati. Kenapa? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Belum. Kita nggak bisa bilang amin di ayat ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada banyak orang yang potong ayat ini tanpa mau bayar harganya. Oh, saya yakin Tuhan sertai saya. Kemana Tuhan aku pergi, Tuhan juga akan terus menyertai aku. Tapi nggak mau ada bayar harganya. Apa harga yang harus dibayar supaya kita punya kekuatan hati yang teguh? Mundur ayat 8. Nah, ini yang penting. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Oke, sudah dikatakan, sudah dibaca, sudah diomongkan. Ya. Dibaca sambil keluar suara, telinga mendengar, telinga hati mendengar. Roma pasal 14 katakan iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Apakah cukup di sana dikatakan renungkanlah itu siang dan malam. Tujuannya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Untuk untung ini senangnya gak karuan. Ya kan? Dapat untung itu semua orang mau. Tidak ada yang mau rugi. Maka Tuhan katakan kalau engkau perkatakan Taurat itu dan renungkan siang dan malam, engkau akan beruntung. Apa keuntungannya? Kita akan dikuatkan, diteguhkan hati kita, disertai Tuhan kemanapun kita pergi. Dan kita tidak jadi orang yang tawar hati. Kenapa? Karena dari kesehari rohanian kita dibaharui. Sekarang makan gulai, besok makan bistik, lusa makan sate kambing, 2 lusa lagi makan sate babi, berikutnya kolesterol naik tinggi. Itu kalau makanan jasmani Bapak Ibu. Tapi makanan rohani, hari ini makan berkat, besok makan setengah pedas, besoknya lagi lebih pedas lagi, tambah sehat. Tapi kalau yang dimakan cuma berkat. Penting manis nanti. Obesitas. Pengharapannya terlalu hiperbola. Begitu kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ambruk. Karena ikut Tuhan tidak selalu seperti jalan tol.
Kadang-kadang harus naik turun, kadang-kadang lewat lembah yang curam. Kadang-kadang harus mundur, keplorot. Maka firman Tuhan lengkap. Ada berita berkat, ada berita yang mendidik, ada berita yang enak dimakan, ada berita yang sangat menyakitkan daging ini, tetapi buat kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan rohani kita. Ini yang membuat manusia batinia kita dibaharui dari hari tiap hari. Sehingga kita punya kekuatan hati yang teguh. Sehingga kita tidak tawar hati. Hadapi apapun dalam dunia ini tidak tawar hati. Kalau kita lemah ketika menghadapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kemudian kita give up, kita menyerah. Itu tandanya kita tidak punya kekuatan secara spiritual. Kita tidak punya kekuatan secara psikis. Maka yang diambil jalan pintas. Yang diambil shortcut. Padahal kalau sudah terjadi shortcut, dalam bahasa elektronik, konslet. Ada konslet, mati. Bisa mati sebagian, bisa mati total. Beberapa waktu yang lalu, monitor di belakang sana, yang untuk RGB ini, ketika dinyalakan, tiba katak. Segera tak matikan. Nah apa ini ya? Suara apa ini? Saya sudah curiga, wah ini pasti ada yang tidak beres. Tapi karena penasaran, nah ini, tak colokin lagi. Katak, bus. Keluar asap, baunya gosong yang nikmat. Kalau roti gosong itu masih bisa dinikmati lah ya. Dibuang gosoknya, dalamnya masih bagus. Ini sudah alat gosong, habis sudah, mati total. Hanya tinggal rongsokan saja, tidak berguna. Kalau kita kuat hati kita, karena kita kasih asupan makanan-makanan bergizi buat rohani kita. Dengan firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan, maka akan tampak, akan muncul dalam pikiran, dalam tindakan, dalam perkataan kita, yang bisa dinilai bahwa kita tidak tawar hati. Yang bisa disaksikan bahwa kita sedang menikmati kehidupan kita, apapun yang terjadi. Tuhan katakan, engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Beruntung kemanapun engkau pergi. Beruntungnya apa? Banyak orang yang terus bilang, oh beruntung berarti selalu enak. No, tidak. Beruntung ini bukan selalu enak. Beruntung ini karena dalam menghadapi situasi yang berat sekalipun, kita beruntung karena dalam situasi berat itu, kita bisa lihat kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Kita beruntung menyaksikan pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita beruntung kita bisa menikmati keadaan itu karena kita pasti akan naik level kita. Pasti akan naik iman kita. Pasti akan naik kekuatan rohani kita. Itu beruntung. Kalau cuma untung secara hidup baik-baik saja, hidup nyaman-nyaman saja, akhirnya apa? Lengah. Kalau sudah lengah, hari Minggu yang lalu saya menikmati perjalanan yang cukup menarik menurut saya. Karena saya baru kali ini lewat jalan itu. Ya, jadi lewat jalan tol yang
dari antara Sragen sampai Semarang. Wah, jalannya naik turun, asik. Saya perhatikan kalau sudah truk besar dikasih jalur agak minggir. Dikasih jalur berikutnya kasih panah. Truk bus pindah jalur paling kiri. Area menanjak. Truk besar sudah mulai ngiri pelan. Yang sebelah kanan, tak lihat ada Mercy. Kenceng, wah Mercy. Enak itu naikannya. Susul belakangnya. Pajero. Sementara truk ini, tak lihat sopirnya. Santai dia sambil tangannya taruh di luar gini. Enggak mengeluh, dia naik terus sampai di puncak. Apakah selesai? Wah, sudah di puncak, enak. Turun. Kalau kendaraan kecil enak, tinggal rem tipis-tipis. Atau mungkin tambah gas lagi. Enak. Kalau truk nggak bisa. Mesti pakai rem, mesti engine brake. Gitu lagi. Susah, tapi mereka santai aja. Tangannya di pintu gini ya. Santai, musiknya dangdutan mungkin. Ya. Mereka menikmati hidup. Tanjakan, turunan, nikmat. Capek berhenti. Saya ngobrol sama driver yang saya bawa. Sopir truk itu luar biasa. Jalan 30, 40. Nyantai aja. Kita di jalan tol, kalau enggak 120. Apalagi mobilnya sport, mobil cc agak besar. Jalannya pelan 80, diselip sama Xenia, Avanza, Agya, Ayla, pus loh. Diketawain katanya, mobil besar kok jalannya pelan. Akhirnya terpanteng emosi. Jalannya lurus lagi, ngantuk lagi. Wah enak jalannya ngantuk. Microslip. Apa yang terjadi? Geragapan saudara. Karena ngimpi, jadi geragapan. Pernah nggak ngimpi jatuh? Wih kaget. Microslip cek, geragapan hilang sudah. Jadi keadaan yang terjadi membuat kita beruntung. Kalau kita punya keteguhan hati. Batiniah kita diperbaharui setiap hari. Kita menikmati hidup kita dengan segala medan jalan kehidupan kita masing-masing. Naik, turun, belok kanan, belok kiri. Ya. Saya hitung tanjakan dan belokan dari sini sampai ke area Jawa Barat kemarin itu hanya 2 rupanya. Belok kiri dan kanan, naik dan turun. Itu aja. Semua orang melalui itu. Dan menikmati saja. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang melawan rasa tawar hati? Melawan rasa tawar hati, kita harus bawa pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Bawa pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Coba kembali ke 2 Korintus pasal 4 tadi. Kembali ke 2 Korintus pasal 4 tadi. Ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Seberapa sehat makanan, gaya hidup, cara hidup kita untuk tubuh kita ini, ya, ada 2 yang tidak bisa kita lawan, yaitu
penuaan dan kematian. Tidak bisa kita lawan. Seberapa sehat cara hidup kita, seberapa hebat sehatnya makanan yang kita konsumsi untuk tubuh jasmani, nggak akan bisa melawan namanya penuaan dan kematian. Kita akan terus beranjak tua. Nggak bisa kita stuck. Aku maunya berhenti di usia 20 atau 25. Di top performa 30-35 tahun. Tidak. Karena kita akan terus merosot secara jasmani. Yang kelihatan ini sementara. Sekalipun banyak sekarang sudah ditemukan berbagai macam serum, berbagai macam obat-obatan yang digunakan untuk mempertahankan kebugaran tubuh, mempertahankan elastisitas kulit dan sebagainya. Maka saya pernah geli ketika ada sebuah tagline yang menyatakan sekarang ini zaman skincare. Saya geli. Baca tagline itu geli ya, memang betul sekali. Itu yang mau modal. Yang mungkin tidak modal cukup andalkan filter di Instagram, di HP-nya. Sampai ada yang ketika mau siaran langsung lupa pasang filter. Kelihatan kelipurnya, kaget dia. Pasang filter, langsung halus luar biasa. Penuaan tidak bisa kita lawan. Yang kelihatan ini akan terus akhirnya hilang. Kematian juga nggak bisa kita lawan. Siapa bisa melawan kematian? Kalau Tuhan sudah katakan selesai, selesai. Nggak peduli usia berapa, nggak peduli sakit atau tidak. Udah selesai, selesai. Tapi ada tapinya yang tidak kelihatan. Rohani kita semakin tua, rohani kita semakin matang, rohani kita semakin luar biasa, semakin kuat, semakin tertanam dengan dalam, semakin menghasilkan buah yang lebat. Dia akan terus bertahan sampai pada kekekalan. Coba kita baca kitab Amsal pasal 4 ayat 18. Amsal pasal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ini ayat ini menarik. Jalan orang benar itu bercahaya mulai dari fajar seperti cahaya fajar. Fajar itu kan biasanya redup, terang, agak terang. Jam 8, jam 9 sudah ngeter gitu ya. Sampai rembang tengah hari. Ayatnya enggak bilang kemudian tenggelam seperti matahari, enggak. Sampai rembang tengah hari. Terus stop di puncak. Terus selalu ada di puncak. Tidak turun lagi. Kalau sudah begitu naik sampai puncak. Imannya, iman yang kuat. Kerohaniannya sudah dewasa penuh. Rohaninya sudah tua. Matang. Dia terus bersinar, tidak pernah berhenti. Dia terus ada di sana, enggak sampai tenggelam. Ini orang benar. Ini yang harus kita
lihat dalam kehidupan kita. Fokus kita adalah pada hal-hal yang tidak kelihatan. Hidup kita ini sementara dalam dunia ini. Tapi hidup rohani kita itu yang kekal. Hidup sementara ini harus kita lewati, harus kita lalui, harus kita hadapi dengan berbagai macam sebagai bentuk proses yang Tuhan kerjakan buat kehidupan kita sampai kita masuk pada kehidupan yang kekal. Maka bagi orang percaya harusnya berlaku seperti ini. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Secara jasmani Paulus katakan. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kalau masih kasih hidup harus bekerja, menghasilkan buah. Buahnya untuk apa? Untuk lagi kehidupan yang kekal. Melawan rasa tawar hati bisa kita kerjakan dengan kita taruh pengharapan kita, fokus pengharapan kita kepada kehidupan yang kekal. Fokus hidup kita pada kehidupan yang kekal. Ingat hidup kita sementara. Ketika kejahatan manusia sudah semakin luar biasa. Tuhan katakan rohku tidak akan selamanya ada pada manusia. Maka hidup manusia akan dibatasi 120 tahun saja. Kemudian lanjut lagi. Firman Tuhan katakan masa hidup manusia 70 tahun. Jika kuat 80. Berlalunya buru-buru dan cepat. Hidup kita dalam dunia ini sementara. Persoalan yang kita hadapi pun juga sementara. Keadaan yang terjadi dalam hidup kita yang menempa, yang harus kita lewati juga sementara. Tapi akan ada perjalanan yang kekal bersama dengan Tuhan. Itulah yang harus jadi fokus pengharapan kita. Yang kita lihat bukanlah hal yang jasmani yang sementara ini. Karena yang jasmani bisa susah, bisa senang. Habis senang susah lagi, habis susah senang dikit aja, susah lagi. Itu terjadi. Tetapi ketika semua sudah berakhir dan masuk pada kehidupan yang kekal. Firman Tuhan katakan, di sana tidak ada lagi ratap tangis. Tidak ada lagi kesakitan. Itu yang ada pasti kebalikan. Sukacita, bahagia dengan Tuhan. Sehingga kita tidak tawar hati. Lewati hidup ini dengan perjalanan yang kita nikmati bersama dengan. Kita terus berjalan beserta dengan Tuhan. Kita terus berjalan melewati area kehidupan kita ini dengan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab kita tahu kita punya Tuhan yang sangat mengerti, sangat tahu apa saja yang akan kita lewati. Tuhan sudah lihat. Tuhan sudah setting sedemikian rupa. Karena Tuhan sudah setting sedemikian rupa, dia sudah jadi sutradara dalam kehidupan kita. Maka dia juga sudah siapkan setiap jalan keluar. Cara. Dia siapkan juga hal-hal yang akan kita butuhkan untuk menghadapi perjalanan itu. Dia akan siapkan pula segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita
bertahan di jalan yang harus kita lewati. Sehingga kita tidak tawar hati, tapi kita dengan penuh semangat berjalan bersama dengan Tuhan. Penuh semangat kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sampai Tuhan nyatakan, well done. Sudah selesai dengan baik. Ayo sekarang masuk ke bagian yang sudah dipersiapkan. Kita bersukacita karena Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua hal yang luar biasa dalam hidup. Jangan tawar hati menghadapi itu. Kita harus menang menghadapi rasa tawar hati. Teguhkan hati kita. Berikan makanan rohani pada kehidupan rohani kita. Fokuskan kehidupan kita pada hal-hal yang abadi. Jangan yang sementara, yang abadi. Maka kita akan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh ucapan syukur, kita akan berjalan melewati seluruh kehidupan. Tuhan memberkati kita semua.